Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Kristuslah kepala tubuh, dan daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jikalau kalian semua tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini tentang jangan menghakimi. Dalam Lukas 13 ayat 2 dikatakan, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa dunia orang Galilea yang lain?" Nah, belum lama ini saya mengalami jatuh dari sepeda motor. Namun syukurlah waktu itu posisi motor sedang berhenti, dan ketika saya mau turun, celana saya tersangkut di pedal motor sehingga saya kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang. Dan puji Tuhan, lagi-lagi saya masih memakai helm sehingga kepala saya tetap aman.
Meski demikian, tengkuk, kaki, dan tangan saya sakit selama berhari-hari. Hal itu juga, hujan turun sepanjang hari sehingga jaket saya pun kotor semuanya. Mengetahui kejadian itu, seisi rumah marah terhadap orang yang bonceng saya, dan menyadari ini bukan kesalahannya. Saya merasa tidak terima ketika semua orang menghakimi dia. Semua itu terjadi karena kecerobohan saya, dan saya pun melakukan protes dan menegur orang rumah untuk tidak serta-merta memvonis seorang lain. Tetapi lebih penting bagi kita untuk melihat diri sendiri dan memperbaiki diri sebelum kita menilai dan menghakimi orang lain. Nah, selain relasi pribadi kita dengan Tuhan yang penting, kita juga perlu menjaga relasi yang baik dan harmonis dengan sesama, siapapun mereka. Dan janganlah merasa diri lebih baik daripada orang lain, karena hal itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa karena menghakimi dan memandang rendah orang lain. Ya Tuhan, jagalah hatiku senantiasa agar tidak mudah menghakimi orang lain. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Karena itu kami mohon, tambahkanlah semangatku untuk bertekun dalam mendengarkan dan memelihara sabdamu, agar aku menjadi orang yang berbahagia dalam mengikuti Engkau, Sang Sabda yang telah menjadi manusia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.